Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai teori psikologis penuaan menurut Jung, Peck, dan Happigarth. Boleh di next? Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri ada Abdi Rosso, Laurita, Melanie, Salma, dan Siti Liana Dewi Zakia. Yang pertama itu ada teori individuasi menurut Jung tahun 1960 yang mana beliau merupakan seorang psikiater asal Swiss yang mendirikan aliran psikologi analitik. Berbeda dengan tokoh psikologi lain pada zamannya yang cenderung fokus pada trauma masa kecil, Jung dikenal sebagai pionir yang memberikan perhatian besar pada perkembangan jiwa manusia di paruh kedua kehidupan. Prestasi pertamanya adalah membedakan dua golongan orang berdasarkan tipe sikap, yaitu ekstrovert berorientasi keluar dan introvert berorientasi ke dalam. Baginya, masa tua bukan sekedar penurunan fisik, melainkan peluang untuk mencapai kematangan batin yang ia sebut sebagai proses individuasi. Nah, menurut Jung ini, dimensi kepribadian manusia itu memiliki dua dimensi energi, yaitu ada ekstrovert berorientasi ke dunia luar dan introvert berorientasi ke dalam atau batin. Nah, yang pertama itu ada fase masa muda atau bisa diumpamakan juga sebagai pagi hari, di mana pada fase ini individu itu cenderung extrovert yang berfokus pada pembentukan ego, membangun karir, berkeluarga, dan memenuhi ekspektasi sosial atau persona. Contohnya itu seorang pemuda yang bekerja keras lembur demi jabatan, membeli mobil mewah demi status, dan sangat aktif bersosialisasi untuk membangun koneksi. Kemudian kita beralih pada paruh kedua kehidupan atau bisa disebut juga sebagai sore hari. Nah, pada fase ini, Jung mengatakan kita tidak bisa menjalani sore hari dengan aturan pagi hari. Nah, di sini itu fokus luar mulai memudar dan individu cenderung bergeser ke introvert, yaitu individu mulai menjadi reflektif, kontemplatif, sibuk dengan kehidupan batin, dan munculnya kebutuhan akan makna hidup yang lebih dalam daripada sekedar materi. Nah, pada fase akhir dari semua proses ini yaitu ada individuasi yang merupakan puncak perjalanan dari proses menjadi diri yang utuh atau saat kita berhasil menyatukan sisi ekstrovert masa muda kita dengan sisi introvert masa tua kita. Contohnya itu seorang lansia yang tetap peduli pada lingkungan sekitar, namun ia sudah memiliki ketenangan batin dan tidak lagi haus akan validasi atau pujian orang lain. Ia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, teman-teman boleh lihat, jadi Jung itu melihat kehidupan bukan sebagai garis lurus yang membosankan, melainkan sebagai lintasan matahari yang indah. Nah, bayangkan gitu saat matahari baru terbit atau sunrise ini, kita baru mulai belajar tentang dunia dan siapa diri kita. Seiring matahari naik tinggi ke arah tengah, fokus kita itu adalah keluar atau ekstrovert tadi. Seperti kayak kita sibuk kuliah, kemudian membangun karir, dan ingin dianggap hebat oleh orang lain. Nah, di fase ini juga kita membangun apa yang Jung sebut sebagai persona atau sebuah topeng atau peran sosial agar kita diterima dan diakui oleh masyarakat. Nah, lalu kita sampai pada titik puncak matahari yaitu middle age. Nah, biasanya ini tuh di usia 40 tahunan. Nah, orang itu mulai merasa gelisah. Meskipun mungkin sudah punya segalanya, mereka mulai bertanya, cuma begini saja kah hidup saya? Gitu. Jung melihat ini tuh bukan sebagai krisis biasa, melainkan peringatan dari jiwa bahwa arah matahari harus mulai berubah. Aturan pagi hari sudah tidak berlaku lagi untuk perjalanan selanjutnya. Nah, setelah melewati puncak, matahari mulai turun atau masuk ke dalam. Nah, di masa tua atau sunset ini, kita tidak lagi haus pujian orang lain. Fokusnya itu berubah total menjadi mencari ketenangan batin dan mengerti arti hidup yang sebenarnya.
Inilah yang disebut Jung sebagai individuasi, yaitu proses menjadi diri sendiri yang utuh tanpa perlu lagi bersembunyi di balik topeng masa muda. Nah, saat matahari terbenam ini, cahayanya memang meredup, tapi itulah saat di mana warnanya paling indah dan hangat. Lansia yang sukses menurut Jung ini adalah mereka yang tidak takut untuk terbenam karena mereka tidak lagi mencari cahaya dari luar, melainkan sudah menemukan kedamaian dan pencerahan di dalam dirinya sendiri. Nah, jadi menurut Jung ini, lansia yang sehat secara psikologis adalah mereka yang berani melihat ke dalam. Mereka yang gagal adalah yang terus memaksakan diri tampil seperti anak muda dan takut kehilangan status sosialnya. Dengan menerima masa tua dan melakukan refleksi batin, kita tidak akan takut menghadapi kematian karena kita merasa hidup, kita sudah memiliki makna yang utuh. Nah, ada kutipan juga dari Jung yang mengatakan yaitu matahari melimpahkan cahayanya ke dunia, lalu menarik kembali sinarnya untuk menerangi dirinya sendiri. Artinya itu, di masa tua, cahaya kita tidak lagi untuk orang lain, melainkan untuk kedamaian diri kita sendiri. Oke, selanjutnya ada teori Peck tahun 1968. Robert J. Peck atau dikenal juga Robert Peck merupakan seorang psikolog perkembangan Amerika yang meneliti proses perkembangan manusia pada masa dewasa dan lansia. Ia dikenal melalui kontribusinya dalam kajian psikologi perkembangan dan gerontologi, khususnya mengenai tugas perkembangan pada paruh kedua kehidupan. Nah, Peck menekankan bahwa perkembangan manusia tidak terhenti setelah mencapai kedewasaan, tetapi tetap berlangsung pada masa dewasa madya hingga lansia melalui berbagai proses penyesuaian psikologis dan sosial. Karyanya adalah Psychological Developments in the Second Half of Life tahun 1968 yang membahas 3 tugas perkembangan lansia menurut Austrian tahun 2008. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada 3 tugas perkembangan dari teori Peck ini. Yang pertama ada ego differentiation versus work role preoccupation, yaitu identitas bukan hanya pekerjaan, lansia perlu menghilangkan kekhawatiran pada status pekerjaan atau peran sebelumnya dengan menemukan nilai diri. Peck percaya bahwa lansia perlu mencoba berbagai aktivitas yang bermakna sehingga waktu yang sebelumnya diisi dengan pekerjaan atau dengan anak itu dapat terisi. Nah, ego differentiation di sini artinya kemampuan memisahkan identitas diri dari peran kerja yang dulu dimiliki. Jadi intinya lansia itu tidak lagi menilai harga dirinya hanya dari pekerjaan atau dari peran sosial sebelumnya, tapi lansia punya kesadaran untuk menemukan sumber makna baru dalam hidupnya. Misalnya lansia yang sebelumnya aktif bekerja atau orang tua aktif yang sudah ditinggal anaknya berkeluarga. Nah, lansia itu bisa mencari aktivitas baru dengan mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar rumah, misalnya kayak senam, pengajian, ataupun memiliki hobi tertentu untuk mengisi waktu kosong dan beradaptasi dengan perubahan perannya saat ini. Kemudian yang kedua ada body transcendence versus body preoccupation, yaitu melampaui keterbatasan fisik. Lansia dihadapkan pada suatu penyakit kronis dan penurunan fisik, maka lansia harus mampu menyesuaikan diri, tidak terfokus pada keluhan, dan mencari sumber kepuasan lain. Nah, bagi beberapa individu, itu orientasinya atau fokusnya itu lebih ke kesehatan fisik. Maka penurunan kesehatan dan kapasitas fisik itu bisa menimbulkan berbagai ancaman atau perasaan kurang puas. Nah, transcendence di sini itu berarti melampaui atau tidak terlalu fokus pada keterbatasan fisiknya. Lansia itu bisa menikmati hidup melalui hubungan sosial atau interaksi sosial dengan orang sekitar, sehingga tidak terlalu fokus pada keterbatasan kondisi fisiknya. Jadi, lansia itu harus bisa menerima diri mereka sendiri atas segala perubahan tubuhnya dan mencari sumber kepuasan lain. Bisa dari hubungan sosial, hubungan spiritual, ataupun hobi tertentu. Yang ketiga, ada ego transcendence versus ego
preoccupation, yaitu menerima kematian dan berkontribusi. Lansia menerima kenyataan tanpa rasa takut bahwa kematian adalah hal yang tidak dapat dihindari. Lansia menyadari bahwa kehidupan yang telah dijalani itu memiliki makna, sudah terselesaikan dengan baik, dan dilakukan setenang mungkin. Jadi di sini tuh lansia sudah merasa tentram dengan dirinya sendiri dan menyadari bahwa mereka telah selesai dalam pengasuhan yang cukup dan kompeten terhadap anak-anaknya atau melalui pekerjaan dan mungkin ide-ide yang dimiliki lansia. Boleh di next. Oke, mungkin ini kalau dianalogikan dalam gambar gitu kayak gini, tugas perkembangan dari PEC ini yang pertama ada ego differentiation versus workflow preoccupation, yaitu menemukan makna baru dalam hidup. Bisa dari kegiatan sosial gitu, misalnya dengan tetangga, atau mungkin punya hobi baru tertentu gitu. Yang kedua itu body transcendence versus body preoccupation, yaitu melampaui keterbatasan fisik di mana lansia itu tidak hanya berfokus pada perubahan fisiknya aja gitu, tapi tetap bisa melakukan hubungan sosial atau juga hubungan spiritualnya dan tetap bisa melakukan hobi-hobinya gitu. Yang ketiga itu ada ego transcendence versus ego preoccupation, yaitu menerima kenyataan hidup. Yaitu lansia itu sudah merasa tentram, damai dan paham gitu bahwa kematian itu tidak bisa dihindari. Dan juga lansia itu sudah merasa pengasuhannya sudah terselesaikan dengan baik kepada anak-anaknya dan dilakukan dengan setenang mungkin dengan penuh cinta dan kepedulian sehingga lansia itu menjalani usia tua dengan bahagia dan bermakna. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada teori Havikhars. Nah, siapa sih Havikhars itu? Nah, Robert C. Havikhars lahir di Depere, Wisconsin pada tanggal 5 Juni 1900. Robert J. Havikhars adalah seorang profesor pendidikan di Universitas Chicago sejak tahun 1941. Ia menerima gelar BA dari Ohio Wesleyan dan gelar PhD dari Universitas Ohio. Havikhars merupakan seorang peneliti yang sangat aktif yang karyanya mencakup disiplin ilmu pendidikan, psikologi, dan sosiologi. Sebagian besar materi penelitian berkaitan dengan tahapan siklus kehidupan, khususnya perkembangan anak, masa remaja, dan usia lanjut. Tahun 1943, ia memperkenalkan teorinya tentang tugas-tugas perkembangan yang meliputi keahlian, pengetahuan, fungsi, atau sikap yang biasanya diperoleh individu selama masa kehidupan tertentu. Nah, menurut teori ini ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi agar berkembang dengan benar, yaitu yang pertama, kematangan fisik, yang kedua, harapan budaya, dan yang ketiga, nilai perorangan. Nah, bila suatu tugas tidak dipelajari pada waktu yang tepat, akan jauh lebih sulit untuk mempelajarinya pada kemudian hari. Oke, next. Nah, menurut Robert J. Havikhars ini ada 7 tahap perkembangan lansia. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Nah, pada masa lansia terjadi penurunan fungsi tubuh seperti kekuatan otot, penglihatan, pendengaran, serta penurunan kemampuan kognitif. Lansia perlu menerima perubahan tersebut dan menyesuaikan diri dengan melakukan berbagai adaptasi, misalnya mengurangi aktivitas yang terlalu berat, menjaga kesehatan melalui olahraga ringan, serta mempertahankan kesehatan mental dengan aktivitas yang menyenangkan. Kemampuan menerima perubahan ini tuh membantu lansia tetap merasa berharga dan tidak mengalami stres berlebihan. Yang kedua yaitu menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya income atau penghasilan keluarga. Pensiun merupakan tahap kehidupan di mana terjadi perubahan peran pada pasangan maupun keluarga. Hal ini dapat menyebabkan stres psikososial pada lansia. Nah, ini tuh perlu adanya motivasi dan dorongan untuk dapat menyesuaikan diri dengan kondisinya ini. Lansia dapat mulai melaksanakan pekerjaan ringan seperti menyambung potongan kain, merajut,
atau keterampilan lainnya yang mungkin dapat menjadi sumber penghasilan. Yang ketiga yaitu menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Kehilangan pasangan hidup merupakan hal yang sangat traumatis bagi lansia. Nah, penyesuaian diri terhadap kondisi ini merupakan tugas perkembangan yang sangat sulit pada umumnya. Lansia sudah memahami makna kematian, namun ketika lansia ditinggalkan oleh pasangan hidupnya, belum tentu lansia dapat menerimanya dengan mudah. Kehilangan pasangan hidup mengharuskan sebuah keluarga untuk merego, mer- merorganisasi fungsi keluarga. Selanjutnya yang keempat yaitu membina hubungan dengan kelompok seusia. Nah, hubungan sosial dengan teman sebaya sangat penting bagi lansia karena mereka memiliki pengalaman hidup yang relatif sama. Dengan bergabung dengan kelompok lansia, kegiatan posyandu lansia atau komunitas sosial lainnya, lansia dapat berbagi pengalaman, mendapatkan dukungan emosional, serta mengurangi rasa kesepian dan isolasi sosial. Selanjutnya yang kelima yaitu memenuhi kewajiban sosial dan kewarganegaraan. Nah, walaupun sudah memasuki usia lanjut, lansia tetap memiliki tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Mereka dapat tetap berkontribusi sesuai dengan kemampuan. Misalnya, dengan memberikan nasihat kepada generasi muda, berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau keagamaan, serta tetap menjalankan peran sebagai warga negara yang baik. Selanjutnya yang keenam yaitu membangun kehidupan fisik yang memuaskan. Nah, lansia itu perlu menyesuaikan lingkungan tempat tinggal dan gaya hidup agar sesuai dengan kondisi fisik mereka. Hal ini tuh bisa dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, menjaga pola makan yang sehat, melakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan atau senam lansia, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Yang ketujuh yaitu menyesuaikan diri dengan peran sosial baru. Nah, pada masa lansia, peran sosial seseorang biasanya berubah. Mereka mungkin tidak lagi sebagai berperan sebagai pekerjaan utama, tetapi dapat mengambil peran baru seperti menjadi kakek atau nenek, mentor bagi generasi muda, relawan di masyarakat, atau pembimbing dalam kegiatan keagamaan. Nah, penyesuaian terhadap peran baru ini membantu lansia tetap merasa berguna dan dihargai dalam kehidupan sosial. Nah, selanjutnya kita ke contoh kasus. Jadi, kasusnya itu ada Nyonya S berusia 72 tahun, merupakan seorang pensiunan perawat yang tinggal bersama anak perempuan dan cucunya. Setelah pensiun 6 tahun yang lalu, Nyonya S ini masih aktif melakukan beberapa kegiatan seperti membantu mengurus cucu dan mengikuti kegiatan pengajian di lingkungan rumahnya. Nyonya S mengatakan bahwa ia merasa cukup bahagia karena masih bisa berkumpul dengan keluarga dan memiliki kegiatan rutin setiap minggu. Ia juga sering berbincang dengan tetangga dan teman-temannya di pengajian. Namun, sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu, Nyonya S ini terkadang merasa kesepian, terutama pada malam hari. Selain itu, ia mulai mengalami keluhan kesehatan seperti hipertensi dan nyeri sendi sehingga aktivitasnya menjadi sedikit terbatas. Nyonya S juga merasa khawatir akan menjadi beban bagi keluarganya jika kondisi kesehatannya semakin menurun. Oke, ini analisis kasus individualisme Jang ya. Yang pertama ada poin pergeseran ke arah introvert atau kontemplasi dan refleksi. Nah, di sini dibuktikan dengan Nyonya S menunjukkan tanda melalui keaktifannya di pengajian. Pengajian bukan sekadar interaksi sosial, melainkan wadah untuk mencari makna hidup yang lebih dalam dan mempersiapkan aspek spiritual. Namun, rasa kesepian di malam hari menunjukkan bahwa proses kontemplatif ini terkadang berubah menjadi rasa terasing karena ia kehilangan teman berbagi atau suaminya dalam dunia batinnya. Nah, poin kedua itu ada mencari makna di afternoon of life. Nyonya S sudah meninggalkan ambisi duniawi, eh, yang mana Nyonya S tersebut menyatakan bahwasannya sudah pensiun sejak 6 tahun yang lalu dan ia sekarang mencari makna melalui pengabdian kepada keluarga dengan mengurus cucu dan kedekatan dengan Tuhan. Baginya, kebahagiaan saat ini bukan lagi soal karir keperawatan, melainkan keharmonisan keluarga. Nah, yang ketiga ada mengintegrasikan aspek ekstrovert dan introvert. Kekuatan Nyonya S, ia masih memiliki sisi ekstrovertnya yang sehat,
ditunjukkan dengan Nyonya S masih mampu berbincang dengan tetangga, aktif di lingkungan. Ia tidak sepenuhnya menarik diri dari dunia luar, tapi Nyonya S tersebut memiliki tantangan sebenarnya, yakni hambatan fisik seperti penyakit tadi, penyakit penyerta seperti hipertensi dan nyeri sendi, mulai membatasi sisi ekstrovernya. Ketakutan menjadi beban, muncul karena ia khawatir kehilangan kemampuan untuk berekspresi secara ekstrovert atau membantu keluarga. Next. Nah, ini analisis kasus berdasarkan teori PEC ya. Poin yang pertama, ego differentiation versus work role preoccupation. Nah, Nyonya S telah berhasil melewati tahap ini. Meskipun sudah pensiun sebagai perawat selama 6 tahun, ia tidak terpuruk karena kehilangan identitas profesionalnya. Ia mampu mendiferensiasikan atau membedakan harga dirinya melalui peran baru sebagai nenek dan anggota masyarakat di pengajian. Lalu yang kedua ada body transcendence versus body preoccupation. Nyonya S berada dalam fase kritis di tahap ini. Keluhan hipertensi dan nyeri sendi mulai membatasi aktivitasnya. Jika ia mampu tetap bahagia meski fisiknya menurun, ia mencapai body transcendence. Namun kekhawatirannya menjadi beban keluarga menunjukkan adanya resiko body preoccupation, yang mana ia mulai terlalu fokus pada kemunduran fisiknya sebagai kecemasan. Jadi, walaupun belum sepenuhnya Nyonya S tersebut masuk ke tahap eh, body preoccupation, tapi Nyonya S ini memiliki resiko yang besar dan memiliki kemungkinan dalam persentase yang besar untuk mencapai tahap tersebut. Next ke ego transcendence versus ego preoccupation. Nah, kegiatan pengajian dan interaksi sosial Nyonya S menunjukkan upaya mencapai ego transcendence. Ia menginvestasikan energinya untuk hal-hal yang akan tetap ada setelah ia tiada, yakni cucu dan kehidupan spiritualnya. Namun, rasa kesepian dan ketakutan akan masa depan kesehatan menunjukkan bahwa ia masih berjuang melawan kecemasan akan kematian atau kehilangan kendali diri. The next. Oke, selanjutnya analisis kasus tugas perkembangan Hafik Hart. Yang pertama itu penyesuaian terhadap penurunan fisik dan psikis. Jadi pas bagian penyesuaian terhadap penurunan fisik dan psikis itu sebagian terpenuhi. Jadi Nyonya E sudah mulai mengalami penurunan fisik seperti hipertensi dan nyeri sendi. Tetapi ia masih berusaha melakukan aktivitas ringan seperti mengikuti pengajian dan berinteraksi dengan tetangga. Namun penyesuaiannya itu belum sepenuhnya optimal karena kondisi fisiknya yang mulai membatasi aktivitasnya. Lalu yang kedua, penyesuaian terhadap pensiun dan penurunan pendapatan. Ini tugas perkembangannya sudah terpenuhi. Nyonya S itu merupakan pensiunan perawat yang telah pensiun sejak 6 tahun yang lalu. Setelah pensiun, ia mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dengan mengisi waktunya melalui kegiatan keluarga seperti membantu mengurus cucu serta mengikuti kegiatan pengajian lingkungan rumahnya. Lalu yang ketiga, penyesuaian terhadap kematian pasangan. Nah, yang tugas perkembangan ini tuh belum terpenuhi karena si suaminya ini meninggal 2 tahun yang lalu, tapi si Nyonya S ini tuh masih sering merasa kesepian, terutama pada malam hari. Boleh di next. Selanjutnya itu ada membina hubungan dengan kelompok seusianya. Nah, ini sudah terpenuhi. Nyonya S ini masih aktif berinteraksi dengan teman-teman seusianya melalui kegiatan pengajian di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, ia juga sering berbincang dengan tetangga di sekitar rumahnya. Terus yang keempat, memenuhi kewajiban sosial dan kewarganegaraannya itu terpenuhi. Jadi Nyonya S masih aktif mengikuti kegiatan pengajian dan berinteraksi dengan tetangga yang menunjukkan bahwa ia tetap menjalankan peran sosialnya di masyarakat. Lalu menyesuaikan diri dengan peran sosial baru. Ini sudah terpenuhi. Setelah pensiun, Nyonya S mampu mengalihkan peran dari pekerjaan menjadi anggota keluarga yang membantu mengurus cucu serta anggota masyarakat yang aktif dalam kegiatan pengajian. Lalu yang terakhir itu membangun kehidupan fisik yang memuaskan. Ini tuh sebagian terpenuhi karena Nyonya S ini masih melakukan aktivitas sehari-hari seperti mengurus cucu dan mengikuti kegiatan sosial yang memberikan kepuasan dalam hidupnya. Tapi kondisi kesehatannya kayak nyeri sendi ini membuat aktivitasnya tidak seoptimal sebelumnya. Boleh di next.
Oke, teman-teman, untuk presentasi dari kelompok 7 cukup sekian. Mungkin kepada kelompok 8, apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku izin bertanya. Boleh. Boleh. Eh, Menurut pandangan kelompok, gimana sih caranya perawat gerontik dapat menerapkan ego transenden milik PEK dalam memberikan asuhan keperawatan bagi lansia yang sedang menghadapi fase terminal atau akhir hayat? Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Apakah ada lagi? Aku izin bertanya, apakah boleh kelompok? Boleh. Oke, kan tadi tuh dibahas soal teori perkembangan, tahapan perkembangan yang salah satunya itu adalah eh, pensiun, disinggung soal pensiun. Nah, kalau lansia merasa hidupnya tidak lagi berguna setelah berhenti bekerja, kan banyak tuh kasusnya kayak gitu. Menurut kelompok nih, pendekatan dari teori mana sih yang paling relevan untuk digunakan dalam membantu lansia demi menemukan makna hidupnya lagi, gitu. Kalau misalkan kelompok memilih dari tiga teori teori pendekatan tersebut, nah yang mana sih yang paling tepatnya gitu dan apa sih alasannya? Makasih. Oke. Apakah ada lagi? Ya, aku izin bertanya kelompok. Boleh. Tadi kan kelompok itu ada bahas kalau misalkan teori psikososial itu banyak gitu ya, ada beberapa pandangan gitu. Nah, menurut kelompok sendiri, di antara pandangan yang tadi kelompok bahas, yaitu dari Jung, Peck, sama Havik Hars, itu soal mengenai tugas perkembangan sosial lansia, mana sih yang paling mudah diterapkan gitu di dalam kehidupan nyata? Terima kasih. Oke, sama-sama. Apakah ada lagi kelompok 8? Izin ya kelompok bertanya. Tadi kan Boleh. disinggung ya sama Melanie gitu tentang teori Carl Jung yang menyatakan bahwa kita tuh nggak bisa gitu menjalani masa tua dengan aturan pada saat kita masih muda gitu ya. Nah, di kehidupan nyata ini tuh banyak banget gitu lansia yang masih terobsesi mengejar validasi sosial gitu kayak pada saat mereka masih kerja pas masih muda gitu. Nah, gimana sih saran kelompok gitu untuk membantu lansia tersebut agar bisa bergeser ke fase introvert atau reflektif tanpa mereka kehilangan jati diri mereka sendiri? Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin untuk kelompok 7 izin berdiskusi terlebih dahulu ya sebentar. Oke, mungkin karena waktu berdiskusi juga sudah cukup gitu ya, mungkin aku bakal jawab dari pertanyaan nomor 2 gitu ya. Tadi dari Amel terkait tentang teori apa yang cocok setelah
setelah pensiun dan kehilangan makna hidup, ya kan? Nah, intinya itu sebenarnya banyak gitu teorinya ya. Cuman yang paling relevan dan sesuai itu yakni teori tahap perkembangan psikososial dari Erik Erikson, khususnya pada tahap integritas ego versus keputusasaan gitu. Nah, kenapa demikian? Karena fokus pada evaluasi kehidupan. Teori ini tuh fokus pada evaluasi kehidupan. Jadi lansia diajak merefleksikan pengalaman hidupnya sehingga dapat melihat bahwa hidupnya memiliki makna dan kontribusi. Yang kedua, mendorong penerimaan diri. Teori ini membantu lansia menerima keberhasilan maupun kegagalan hidup sebagai bagian dari perjalanan hidup. Lalu yang terakhir, mengurangi perasaan tidak berguna. Dengan refleksi positif terhadap pengalaman hidup, lansia dapat membangun kembali rasa harga diri. Tuh, mungkin apakah terjawab, Amel? Terjawab, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik. Aku bakal ngejawab pertanyaan dari Irfa. Pertanyaannya, di antara pandangan Jung, Peck sama Hafik Hers mengenai perkembangan sosial, mana sih yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan ya? Nah, menurut kita kelompok yang paling mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu teori dari Hafik Hers. Kenapa? Karena teori Hafik Hers menjelaskan tugas perkembangan lansia secara lebih nyata dan dekat dengan kondisi yang sering dialami oleh lansia. Nah, contohnya yaitu kayak menyesuaikan diri dengan penurunan kesehatan, menghadapi masa pensiun, kehilangan pasangan hidup, serta tetap memilih serta tetap menjalin hubungan dengan teman sebaya dan berperan dalam masyarakat. Nah, contoh-contoh tersebut tuh emang relate gitu sama kehidupan lansia. Apakah dapat dimengerti? Iya, mengerti. Makasih. Oke. Oke, aku izin jawab yang pertanyaannya Syahla tadi teh. Pertanyaannya, bagaimana seorang perawat gerontik dapat menerapkan teori ego transcendence milik Peck dalam memberikan asuhan keperawatan bagi lansia yang sedang menghadapi fase terminal atau akhir hayat? Gitu. Jawabannya, teori ego transcendence dari Peck ini kan menjelaskan bahwa pada masa menerima proses pada masa lansia seorang pada masa lansia itu diharapkan mampu menerima proses penuaan dan kematian serta memandang kehidupannya secara lebih luas dan bermakna gitu. Nah, kalau dianalogikan dalam asuhan keperawatan gerontik, perawat itu bisa menerapkannya dengan cara yang pertama itu memberikan dukungan emosional, disadari komunikasi terapeutik, supaya lansia itu dapat menerima kondisi penyakit dan menghadapi kematian dengan lebih tenang. Kemudian yang kedua itu fasilitasi life review-nya atau refleksi makna hidupnya. Bisa contohnya dengan mengajak lansia menceritakan pengalaman hidup, keluarga atau pencapaian, sehingga lansia itu merasa hidupnya lebih bermakna. Kemudian yang ketiga itu mendorong hubungan dengan keluarganya. Bisa dengan fasilitasi interaksi dengan keluarga, kemudian mengajak keluarganya untuk membantu lansia, dan membantu lansia menyampaikan pesan, harapan, atau permintaan maaf kepada orang terdekatnya gitu. Yang keempat itu memenuhi kebutuhan spiritualnya, misalnya fasilitasi untuk berdoa atau menghubungkan lansia dengan tokoh agama dan mendukung keyakinan lansia tentang kehidupan setelah kematian. Yang terakhir itu mengurangi fokus pada ketakutan terhadap tubuh dan penyakit. Karena ego transcendence ini kan berarti lansia tidak hanya fokusnya pada penurunan fisik atau keterbatasan fisiknya. Jadi perawat di sini dapat memberikan manajemen nyeri dan kenyamanan atau palliative care dan membantu lansia untuk fokus pada kenyamanan, hubungan sosial, makna hidup, bukan hanya penyakit atau keterbatasan fisiknya saja. Oke, aku izin menjawab pertanyaan dari Ropa mengenai teori Jung, yang mana saat ini tuh banyak lansia yang masih terobsesi mengejar validasi sosial atau status seperti saat mereka masih bekerja. Nah, bagaimana sih saran kelompok untuk membantu lansia tersebut agar bisa bergeser ke fase introvert atau reflektif tanpa merasa kehilangan jati diri? Nah, kasus tersebut menurut Jung itu bisa termasuk sebagai kegagalan dalam transisi ke masa afternoon of life. Nah, saran dari kelompok kita untuk membantu lansia tersebut agar bisa bergeser ke fase reflektif tanpa merasa kehilangan jati diri, yaitu melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama itu ada redefinisi jati diri, yaitu bukan kehilangan tapi evolusi.
di mana kita itu membantu lansia memahami bahwa jati diri mereka bukan lagi tentang apa yang mereka miliki atau apa jabatan mereka, melainkan tentang siapa mereka sebagai manusia. Yaitu dengan cara mengajak mereka bercerita tentang pengalaman hidupnya bukan sebagai mantan pejabat atau mantan direktur, tapi sebagai pemberi nasihat atau mentor. Nah, ini tuh dapat membantu mereka bergeser itu dari bekerja menjadi bijaksana tanpa merasa harga dirinya turun. Kemudian yang kedua itu mengalihkan validasi dari luar ke dalam, di mana banyak lansia terobsesi pada status karena mereka itu takut dilupakan. Nah, kita bisa membantu dengan mengenalkan aktivitas yang bersifat kontemplatif namun bermakna. Contohnya itu seperti berkebun atau mendalami spiritualitas. Nah, aktivitas ini dapat membantu energi mereka yang tadinya keluar atau ekstrovert mulai berputar ke dalam, itu menjadi introvert. Nah, tujuannya itu agar mereka sadar bahwa kepuasan batin jauh lebih stabil daripada pujian orang lain yang bersifat sementara. Dan yang ketiga yaitu menerima bayangan dan masa lalu. Di mana itu Jung menyarankan proses individuasi, yaitu menerima seluruh bagian hidup termasuk kegagalan dalam penuaan itu sendiri. Nah, lansia itu perlu didorong untuk melakukan refleksi batin bahwa tidak lagi menjadi pusat perhatian bukan berarti mereka tidak berharga. Justru ini adalah waktu bagi mereka untuk menjadi seperti matahari yang menerangi dirinya sendiri. Jadi, kunci utamanya bukan menyuruh mereka berhenti bersosialisasi, tetapi membantu mereka menyadari bahwa di masa tua, kualitas batin jauh lebih penting daripada kuantitas pengakuan sosial. Bagaimana? Apakah menjawab? Oke, terjawab. Terima kasih, Melanie. Oke, sama-sama. Mungkin untuk presentasi dari kelompok 7 cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.